Tidak ada satupun universitas di Indonesia yang masuk top 100 atau top 100 ranking QS World di dunia. Bandingkan dengan tetangga kita di Malaysia ya. University Malaya berada di peringkat 60 dunia dengan skor 71,2. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, bertemu lagi dan lagi ya. Thank you banget yang sudah memberikan link-link video yang menarik untuk kita reaction, untuk share di channel ini guys ya. Dan ini ada salah satu tajuk yang menurut aku sih bertanya-tanya besar gitu ya. Parah, biaya selangit, Universitas Indo sulit lawan Malaysia. Wow. Dalam segi sulitnya gimana ini guys ya, biaya sudah selangit, sudah banyak, sudah mahal, tapi tidak bisa bersaing dengan Malaysia. Jadi seperti apa guys, link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita gali informasinya guys. Bismillah and play. Tunggal diwarnai kericuhan. Akibatnya terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Bahkan seorang mahasiswi mengaku dibebani UKT 40 juta rupiah membuat ibunya yang orang tua tunggal terpaksa menjual mobil dan tanah. Mahal ya guys ya UKT. Kopas. Panitia Seleksi Nasional Penerima Mahasiswa Baru SNPMB 2024 mengumumkan sebanyak 159.029 siswa lolos dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2024. Kemudian sebanyak 231.104 pendaftar dinyatakan lulus seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2024. Sebuah perguruan tinggi melaporkan sekitar 30% mahasiswa terpaksa DO (drop out) setiap tahunnya karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Ini bukan sekedar angka. Ya, ini adalah mimpi-mimpi yang hancur, masa depan yang tergadai. Mahasiswa harus bekerja paruh waktu, mengorbankan waktu belajar mereka, atau lebih buruk lagi, mereka berhenti melanjutkan pendidikannya sama sekali karena tidak mampu membayar uang kuliah. Menurut Kompas, kenaikan biaya operasional kampus untuk pemeliharaan gedung, pengadaan alat laboratorium, dan gaji dosen telah mengerek UKT ke level yang sangat mahal, yang tidak terjangkau untuk standar pendapatan normal warga negara Indonesia. Laporan CNN Indonesia mengungkapkan bahwa universitas-universitas berusaha memperbaiki kualitas pendidikan dengan memperbarui kurikulum dan memperluas kerjasama internasional, dan hal ini tentu membutuhkan dana yang besar. Namun apakah kenaikan ini sebanding dengan kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa? Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 40% lulusan SMA di Indonesia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena alasan finansial. Efek jangka panjangnya, sumber daya manusia Indonesia terancam menurun kualitasnya karena generasi muda yang potensial tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi. Bahkan angka pengangguran Gen Z juga terus-menerus meningkat. Sayangnya dari lembaga rating perguruan tinggi paling terkenal di dunia, tidak ada satupun universitas di Indonesia yang masuk top 100 atau top 100 ranking QS World di dunia tahun 2024-2025. UI sebagai universitas terbaik di Indonesia menduduki peringkat 206 dengan skor 45,7 dari total maksimum skor 100. Bandingkan dengan tetangga kita di Malaysia ya. University Malaya berada di peringkat 60 dunia dengan skor 71,2. Pertanyaannya, apa sajakah masalah kualitas pendidikan tinggi di Indonesia? Apakah mahalnya UKT ini sebanding dengan kualitas pendidikan, dan bagaimana transparansi penentuan UKT? Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Kita ngupi dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tonton sampai habis untuk masa depan Anda dan keluarga Anda. Guys, ngeri banget ya kalau kita mendengarkan cerita dan fakta ini ya. Fakta sekali lagi ya, bukan hanya cerita semata. Dan banyak sekali Gen Z yang putus guys ya, putus di tengah jalan harapan yang begitu tinggi sebelumnya, tapi sebabkan biaya yang cukup mahal, selangit, rela ya kehilangan impiannya. Jadi ngeri banget nih. Dan untuk universitas memang Indonesia ini cukup jauh tertinggal ya dengan Malaysia. Bahkan Malaysia menduduki 60 besar, di Indonesia dengar sendiri kan, sedih banget guys ya. Lanjut ya, ngeri.
Apa saja masalah kualitas pendidikan tinggi di Indonesia? Masalah kualitas pendidikan tinggi harus serius disikapi oleh Kemendikbudristek. Harus. Kualitas mencerminkan keunggulan akademik, fasilitas, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari kampus. Beberapa indikator kualitas universitas terbaik dari QS World, Time Higher Education, dan Academic Ranking of World University atau ARWU. Di antaranya yang pertama adalah reputasi akademik. Penilaian oleh akademisi lain mengenai kualitas pengajaran dan penelitian di universitas tersebut. Kedua adalah kualitas penelitian, jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, sitasi, dan juga kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kualitas pengajaran, kompetensi dan kualifikasi dosen, rasio dosen terhadap mahasiswa, serta evaluasi pengajaran oleh mahasiswa. Yang keempat adalah rasio mahasiswa dan dosen. Rasio yang ideal yang memungkinkan interaksi lebih baik antara dosen dan mahasiswa, serta memberikan perhatian yang baik kepada setiap individu mahasiswa. Itu harus dekat. Kemudian yang kelima adalah kualitas mahasiswa sendiri. Bagaimana mahasiswa baru diterima, yang sering diukur berdasarkan nilai ujian masuk, prestasi akademik, dan keragaman serta latar belakang mahasiswa tersebut. Yang keenam adalah tingkat kelulusan dan penempatan kerja. Tingkat kelulusan mahasiswa serta kemampuan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan secepat mungkin itu sangat penting. Yang ketujuh adalah fasilitas dan infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, akomodasi, hingga teknologi yang memungkinkan peningkatan kualitas belajar mengajar. Yang delapan adalah internasionalisasi. Bagaimana setiap kampus juga menerima mahasiswa-mahasiswa internasional. Yang kesembilan adalah kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan mahasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki keterampilan akademik dan keterampilan non-akademik. Yang kesepuluh adalah dampak sosial dan ekonomi. Bagaimana universitas memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan kondisi ekonomi lokal, termasuk kerjasama dengan industri dan kontribusi terhadap inovasi. Yang ke-11 adalah manajemen dan kepemimpinan. Bagaimana kampus dikelola dengan baik sesuai dengan visi, strategi, dan kepemimpinan yang jelas. Yang ke-12 adalah aksesibilitas dan inklusi. Bagaimana kampus memiliki komitmen untuk menerima seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kualitas mahasiswa dan latar belakang mahasiswa. Dan yang terakhir adalah kepuasan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa puas belajar dengan pengalaman belajar di kampus tersebut dengan baik. Kemudian, apakah mahalnya UKT ini sebanding dengan kualitasnya? Banyak mahasiswa merasa bahwa kenaikan UKT hanya membuat kantong mereka kering tanpa memberikan imbalan yang sepadan. Fasilitas kampus yang memprihatinkan, dosen kurang kompeten, kemudian kualitas pengajaran yang stagnan sering menjadi keluhan utama mahasiswa. Bayangkan, bayarnya lebih, ya setiap tahun naik, tetapi hasilnya sama saja. Bahkan ada yang kualitasnya turun. Menurut survei Detik Edu, sekitar 70% mahasiswa merasa bahwa kenaikan UKT itu tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang memadai. Lebih mengherankan lagi, transparansi penggunaan dana UKT seringkali gelap gulita. Mahasiswa dan orang tua bertanya-tanya, kemana larinya uang itu mengalir? Apakah untuk memperbaiki fisik kampus, ataukah ada yang diselewengkan? Keterbukaan dalam hal transparansi dana publik ini wajib dilakukan oleh lembaga-lembaga negara sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 padahal udah ada loh undang-undangnya tentang keterbukaan informasi publik. Tentu saja yang bikin kita ngiri, banyak kampus di luar negeri yang kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kampus di Indonesia, tapi biayanya tidak semahal itu. Bahkan beberapa lebih murah. Jika kita bandingkan, biaya kuliah di beberapa negara tetangga memang lebih rendah. Misalnya, di Malaysia, biaya kuliah di universitas negeri rata-rata sekitar 3.000 sampai 10.000 ringgit Malaysia atau sekitar 10 juta sampai 33 juta per tahun untuk warga negara Malaysia. Di negara-negara lain seperti Jerman dan Prancis, pendidikan tinggi bahkan gratis, baik untuk warga negaranya maupun mahasiswa asing yang belajar di negara tersebut. Tentu saja bagi warga negara tersebut hal ini sangat memanjakan mereka. Biaya hidup di Jerman, kalau Anda mau kuliah di Jerman rata-rata sekitar 13 juta per bulan.
Jerman tidak memungut biaya kuliah di sebagian besar universitas negerinya. Hanya ada biaya administrasi sekitar 2,8 sampai 4,8 juta per semester, sangat terjangkau. Ini berlaku untuk pelajar bagi warga negara Jerman maupun pelajar internasional yang kuliah di Jerman. Hanya negara bagian Baden-Württemberg yang memberlakukan biaya kuliah untuk siswa non-EU sejak 2017. Dengan perekonomian kuat dan sistem pendidikan yang unggul, Jerman mampu menyediakan pendidikan gratis atau dengan biaya yang sangat rendah bagi warganya. Yang jelas solusi ada di depan mata kita. Kita hanya perlu kemauan politik atau political will serta strategi yang tepat untuk menerapkannya. Bagaimana cara beberapa negara itu menekan biaya UKT? Yang pertama dengan subsidi pemerintah. Hal ini dilakukan oleh negara seperti Malaysia dan Singapura. Warga negaranya sendiri dikasih biaya pendidikan yang murah. Tapi kalau mahasiswa asing dikenakan mahal untuk mensubsidi mahasiswa lokalnya. Yang kedua, kebijakan bebas biaya kuliah. Ya, seperti di Filipina menerapkan kebijakan bebas biaya kuliah untuk universitas negeri yang telah membantu meningkatkan akses pendidikan tinggi. Indonesia bisa mempertimbangkan kebijakan serupa. Ya. Kemudian kolaborasi dengan sektor swasta. Singapura juga bekerja sama melalui kemitraan strategis dengan swasta untuk memberikan dukungan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berprestasi. Kemudian pinjaman pendidikan yang terjangkau. Ya, bagi mereka yang tidak mampu, di Malaysia juga memberikan skema pinjaman pendidikan tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah beasiswa dan bantuan keuangan. Singapura dan Malaysia juga menawarkan itu. Bahkan kepada mahasiswa luar negeri kalau memang berprestasi, mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia, mendapatkan tawaran beasiswa dari pemerintah negara Singapura maupun Malaysia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi UKT yang tidak terjangkau bagi orang tua? Berat. Ya. Salah satunya pemerintah memberikan solusi KIP, ya, yaitu bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau yang sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik. Mereka terkendala dengan keterbatasan kemampuan membayar biaya kuliah. Biaya kuliah yang disupport sekitar 2,4 sampai 12 juta per semester dan uang saku sebanyak 800.000 hingga 1,4 juta per bulan. Namun terdapat kekecewaan warganet terhadap ulah sejumlah mahasiswa penerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar ini. Mereka dituding bergaya hidup mewah di media sosial. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI mengatakan proses pengelolaan dana KIP terlalu tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabel. Hal ini menyebabkan banyak kasus pemberian bantuan ini tidak tepat sasaran. Selain itu, pendataan untuk keluarga miskin yang tidak terintegrasi juga menjadi penyebab bantuan KIP untuk kuliah ini rawan terjadi penyelewengan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek meminta setiap perguruan tinggi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses seleksi untuk melakukan penyaringan yang tepat sasaran bagi penerima KIP. Bagi orang tua, harus pintar memilih pendidikan tinggi bagi anaknya. Jika perlu swasta, tidak apa-apa. Yang penting berkualitas dan bisa kompetitif di dunia kerja. Bahkan banyak perguruan tinggi swasta yang jauh lebih murah dengan kualitas yang juga sebanding dengan pendidikan negeri. Bagaimana pendapat kalian? Mending tetap kuliah di PTN, di luar negeri, atau cukup kuliah di swasta saja? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten kupas yang akan datang. Oke guys, ya cukup menarik ya konten kupas ini guys, dan itu dari awal masalah dan dikasih solusi itu ada gitu ya. Jadi ini yang aku tidak respectnya ini kepada anak-anak yang mendapatkan KIP tadi itu bergaya hidup mewah dan itu tidak tepat sasaran gitu ya. Dana KIP, dana pendidikan ini tidak tepat sasaran kepada yang memerlukan ya guys. Jadi harus transparan ya. Jadi ini bisa jadi ini adalah salah satu oknum ya yang apa ya, menargetkan sasarannya untuk sampai di mana gitu guys ya. Jadi harus transparan agar nih orang yang mempunyai keistimewaan ya, cerdas contohnya seperti itu guys ya, itu tapi tidak mempunyai biaya itu mendapatkan ini, harusnya seperti itu ya. Tapi itu sebaliknya gitu loh. Dan ini harus bercontoh dengan Malaysia. Malaysia sudah begitu pesat membangun ya pendidikan di sana dari awal 70-an lagi. UM pun udah keren banget ya di mata dunia, udah terserlah namanya ya.
Dan banyak nih orang-orang Indonesia yang mempunyai kemampuan itu malah memilih belajar di Malaysia, sebab ya itu tadi guys ya, dengan apa yang dikeluarkan biayanya itu sebanding gitu, setara apa yang didapatkan ilmunya. Tapi kalau di sini ini bayarnya UKT udah mahal, tapi ini tidak sebanding ilmu yang didapatkan. Itu kan jomplang gitu guys ya, signifikan banget. Jadi semoga aja dengan adanya menteri yang baru ya guys, dan presiden yang baru, semoga dirombak. Jadi politiknya ini diperbarui lagi, ditingkatkan lagi untuk dana pendidikan ini, sebab pendidikan adalah utama, tonggak utama cuy ya, dimana itu adalah ya ini awal mula bangsa maju ya dari sini gitu loh, dari pendidikan ini. Jadi semoga aja bisa belajar dari negara-negara maju lainnya, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya guys, agar berkaca Malaysia bisa seperti itu loh. Kenapa kita tidak bisa? Padahal murid kita banyak dan universitas kita banyak guys ya. Kalau menurut kalian seperti apa? Tinggalkan komen yang terbaik Anda. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi intinya belajar dengan baik agar bisa mengharumkan nama bangsa guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.